kemiskinan ya. Jadi bicaranya ngatasi kemiskinan keluarga prasejahtera itu supaya berkurang, syukur-syukur hilang. Artinya warga masyarakat di Sagadrejo semuanya sejahtera. Nah, itu tujuan kita yang utama. Lanjut. Nah ini potensi terus. Nah inilah potret kondisi masyarakat. Tapi yang saya foto tidak semua rumah Pak, ada yang bagus juga. Kita foto yang prasejahtera dulu. Jadi ya, terus. Nah ini Kadrejo itu seperti ini wujudnya. Tentunya walaupun juara 1 tingkat kabupaten, namun masih ada permasalahan. Beberapa permasalahan yaitu seperti ini. Tadi yang saya sampaikan, keluarga sejahtera meningkat pasca pandemi COVID. Jadi karena kemarin dengan adanya COVID itu, maka berdampak pada warga yang punya usaha dan sebagainya turun. Itulah meningkatnya keluarga prasejahtera. Terus kita pemecahan masalah yang telah kita lakukan saat ini sementara nih Bapak, nanti dengan bimbingan semua tentunya akan semakin permasalahan terselesaikan secara tuntas. Mengedukasi warga masyarakat untuk lebih kreatif, inovatif dan berwirausaha. Jadi bicaranya berpikir, gawe keripik dan sebagainya untuk meningkatkan ekonomi itu. Terus banyaknya pengangguran. Nah, jadi di sini itu ya masih ada walaupun S1, 2 dan seterusnya, lulusan SMK dan sebagainya yang nganggur masih ada. Maka dari itu kita ciptakan salah satunya usaha pertanian yang terintegritas. Jadi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sementara rakitung macul dan sebagainya itu alhamdulillah warga masyarakat sudah bisa ikut bekerja. Nah, yang ketiga, terbatasnya ilmu pengetahuan sumber daya manusia. Jadi sangat dimaklumi warga kami, terutama saya sendiri, itu ilmunya belum tinggi, artinya belum mencukupi, belum memadai. Maka dari itu kita bekerja sama, pemecahan masalahnya bekerja sama dengan perguruan tinggi dan dinas terkait untuk mengadakan pelatihan kerja. Tuh. Terus di pertanian yang mana ini sumber ekonomi warga kami, karena lahannya tak ada hujan, maka kalau zaman kecil saya dulu itu bisa panen 3 kali, padi dan palawija. Nah, namun sekarang karena lahan tak ada hujan itu termasuk kekurangan air, sehingga hanya padi. Nah, itu solusinya sementara kita pembuatan dan perbaikan jaringan usaha tani jalur-jalur itu. Jadi kita mengajukan aspirasi dan lain sebagainya untuk membangun itu. Terus ada juga permasalahan yang dihadapi warga masyarakat di sini tuh geografisnya agak pegunungan dikit-dikit gitu. Jadi jaringan internet atau sinyal GSM itu agak sulit. Dulu waktu saya di rumah itu kalau mau telepon harus lari ke sawah dulu yang lapang sehingga ada sinyal. Solusi sementara kita lakukan bekerjasama dengan pihak ketiga dan juga tentunya dari Kabupaten Diskominfo untuk mendatangkan jaringan internet yang alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah, namun belum sempurna. Nanti akan disempurnakan dari Kominfo Kabupaten dan juga tentunya dari provinsi. Harapan kami kalau bisa warga masyarakat itu mengakses internet gratis, sehingga mereka belajar bisa gratis, terus berpromosi produk-produknya juga gratis. Nah, itu sangat membantu. Nah, itu. Terus ada satu lagi yang belum kita tulis tadi malam karena udah malam nulisnya stunting. Jadi mohon maaf Bu Ngesti, di Sagadrejo memang masih kategori stunting. Namun demikian kita tetap optimis bahwa stunting itu akan kita atasi dengan nanti dibina oleh dinas kesehatan dan sebagainya. Artinya peningkatan protein, makanan yang berprotein. Tentunya anak bapak cilik seperti Pak Lurah, ya cilik ya jadi stunting kan gitu. Itu kan memang keturunan gitu. Ya, jadi nanti solusinya kita untuk mengatasi stunting, sementara kita selalu koordinasi dengan dinas terkait untuk mengurangi anak stunting. Mudah-mudahan nanti di tahun depan
sudah tidak ada yang stunting. Nah, kalau kita pede saja Kadrijo itu asal ada ketua TP PKK-nya Bung ST dan juga TP PKK Kadrijo semangat. Gitu nggih Bu nggih. Untuk mewujudkan sesuatu hal yang kita sampaikan tadi butuh strategi. Nah, salah satu strategi kita ialah membuat Agropark and Research Center. Jadi Agropark ini yang berbasis edukasi, berbasis pertanian terintegrasi, yang mana nanti bisa mengedukasi dan lain sebagainya. Ini perencanaan kita ke depan Bapak. Jadi kalau memang Tuhan mengizinkan lewat Pak Ketua Tim nanti Desa Kadrijo ikutkan lomba tingkat nasional dan Allah mengizinkan untuk juara 1, inilah perencanaan kita yang akan kita gambar, kita laksanakan di Desa Kadrijo untuk mengentaskan kemiskinan tadi. Jadi perencanaan pembangunan Agropark dan Research Center seperti ini, hilirisasi kemakmuran menuju Indonesia maju, yang mana menurut kami kemakmuran ini sementara hanya ada di kota-kota. Di kota-kota itu mau makan aja tinggal pencet HP cepat diri kan gitu. Kalau di desa orang ngandung sih ramangan, gitu. Nah itu baru kita hilirisasi ke sini, bawa ke sini duit-duit kota ke pedesaan supaya perekonomian desa itu tumbuh sehingga kesejahteraan antara kota dan desa tidak ada bedanya. Karena sila kelima itu apa bunyinya gitu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mosok nih foto-foto nih Indonesia ini sing mulia apa kan gitu. Nah itu rencana kita harus kita muliakan semua Bapak. Lanjut. Nah ini jadi salah satu pembangunan Agropark tadi untuk hilirisasi kemakmuran. Terus optimalisasi badan usaha milik desa, karena badan usaha milik desa ini kami pandang perlu untuk meningkatkan ekonomi ataupun bisa menjadi jembatan UMKM yang mana pengusaha-pengusaha koordinir oleh badan usaha milik desa. Terus pengembangan varietas unggul, jadi varietas unggul baik di pertanian tanaman pangan ataupun tanaman pakan ternak, yang mana kemarin kita sudah tanam kedelai Bapak, varietas unggul yang bekerja sama dengan UKSW dan juga benih dari BRIN. Terus Research Center tadi harapan kami di area Agropark ini ada suatu tempat untuk meriset sesuatu tanaman pangan atau apapun, yang intinya untuk meriset mencari kebaikan terwujud. Nah, walaupun tidak saya simpan di bawah batang, tapi saya gambar, saya tulis seperti apa nanti saya. Dulu waktu muda saya mimpi dari punya Honda Jazz, sampai tak ketik platnya saja udah tak bikin itu, tapi gambar ya Pak. H1454 WAE itu tak petik, tak taruh di Facebook. 2010 saya posting itu punya mimpi, 2017 baru bisa punya. Tapi alhamdulillah berkat mimpi yang ditekuni dan diyakini, ternyata itu bisa mewujudkan suatu cita-cita. Gitu guys. Jadi platnya tadi kalau dibaca kan biasa lah kan gitu. Nah lanjut. Nah ini salah satu pengembangan di sini Bapak Ibu semua, yang mana kita bermitra dengan Kementerian Pertanian, dinas-dinas peternakan pertanian kabupaten maupun provinsi terkait dengan varietas tanaman pangan unggul. Jadi Desa Kadrijo alhamdulillah mungkin ya Pak, sampai saat ini kalau menurut Bali sertifikasi untuk benih Bekasi itu varietas indigo vera itu benihnya terbaik se-Indonesia, walaupun ada Batu Raden, ada UPT yang melakukan perbenihan seperti ini, tapi ketika diuji malah Kadrijo yang terbaik alhamdulillah ya. Lanjut. Nah inilah salah satu kegiatan masyarakat desa kami. Lanjut. Nah
ini kunjungan-kunjungan dari Dinas Pertanian Peternakan, jadi tentang pengembangan peternakan untuk swasembada daging, pemenuhan pupuk organik dan mendukung pertanian sehingga ketergantungan petani menggunakan pupuk anorganik itu akan terhilangkan, yang mana tidak bisa kita pungkiri selama ini petani itu tergantung dengan urea. Walaupun ketika wayai mumpung ngemes, ureanya kadang-kadang pasti langkong, bisa ngilang, bisa beli. Nah, makanya itu solusi kita harus pertanian terintegrasi. Jadi di sini ada peternakan yang bisa menjadikan pupuk, untuk pupuk nanti pertanian, hasil limbah pertanian kita jadikan pakan ternak. Itulah harapan kami, dan ini tentunya mendukung cita-cita atau visi misi Pak Bupati, yang mana juga punya pemikiran yang sama. Insya Allah sukses Bung Eti. Artinya pertanian terintegritas ini salah satu kunci ketahanan, mewujudkan ketahanan pangan nasional. Oke, lanjut. Nah, output lanjut. Nah, seperti ini outputnya harapan. Jadi setelah terbangunnya Agropark and Research Center tadi sebagai pusat pengembangan tanaman pangan ataupun tanaman pakan ternak varietas unggul, terus sebagai demplot-demplot tanaman pangan dan ini pakan ternak, sebagai lab, terus ada juga homestay, rumah warga untuk live-in, greenhouse, peternakan, kambing, sapi, perikanan dan lain sebagainya. Terus ada kolam budidaya, ada pasar tani, dan ada UMKM juga. Lanjut ya Mbak, di next dulu. Nah, seperti ini. Jadi menjadi pusat pengolahan pupuk organik, kebun sayur dan sebagainya. Untuk jogging track nanti kita bisa lihat jalan-jalan supaya sehat. Showroom kerajinan, dan yang ini memang target kita menjadi pusat belajar eduwisata. Jadi seperti yang telah kita lakukan selama ini dari SMK, terus ada dari Undip, ada dari Sekolah Pertanian Magelang, terus SMK Negeri ada juga, yang selalu setiap tahun ada PKL ataupun magang di sini Bapak. Nah, itu harapannya. Jadi adanya joglo literasi ini bersejarah Pak. Tadi saya sampaikan sedikit ke Pak Ketua Tim Provinsi, yang mana tahun 2020 Desa Kadrijo itu alhamdulillah satu-satunya desa yang mendapatkan program literasi desa seprovinsi, hanya satu desa. Maka dari itu bentuk komitmen kami sebagai pemerintahan desa, karena dulu kita pernah berkontrak bahwasanya dengan adanya dana literasi 100 juta ini harus berkembang. Maka kita bangunkan judul seperti ini dari dana desa, bukan pribadi. Nah, pribadi belum mampu kan gitu. Ya, jadi setiap program selalu kita ada kelanjutannya, harus berkelanjutan. Nah, di judul literasi ini bukan hanya untuk baca buku. Memang kita sediakan buku, tapi yang masih mau baca buku itu sekarang mungkin hanya 20% Pak. Sekarang kalau mau cari tanaman pakan ternak di HP Sprite ketemu. Kalau cari HP ini di buku belum lengkap. Jadi walaupun ini tapi tetap bermanfaat buku-buku ini. Itu jadi sejarahnya joglo literasi. Nah, kami menyadari dengan mimpi besar tadi kalau kita lakukan sendiri tentunya tidak akan dapat terwujud. Maka kita butuh kerjasama dengan beberapa mitra dan stakeholder. Jadi mitra Agropark and Research Center dari swasta nanti kan juga ada. Yang kedua mitra UKSW dan perguruan tinggi lainnya. Yang mana yang sudah ini ada UKSW, Undip, IPB, ada juga UGM yang sudah bermitra dengan Desa Kadrijo. Beliaunya siap membantu bagaimana caranya mewujudkan mimpi Pak Lurah. Ya, kebetulannya beliau-beliaunya sering dodolan pergi dari mesake Pak Lurahnya nggak maju gitu mungkin Pak. Jadi itulah nanti mitra-mitra dan kerjasama kita. Tentunya dari pemerintah panjenengan semua, yang mana nanti kita harapkan untuk mensupport dan mendukung kami. Terus mitra swasta baik itu nanti di bidang apapun juga akan selalu kita gandeng. Itu lanjut. Nah, ini peran pemerintah tentunya kan pendampingan, pembinaan. Yang nomor 2 ini yang paling ditunggu-tunggu, pembiayaan. Gini, pembiayaan. Karena biasanya tuh logika, mimpi logika tanpa logistik
ya nggak jalan. Jadi pembiayaan juga harus kita pikir bareng-bareng nanti. Terus memotivasi ya, dengan hadirnya panjenengan rawuh sini dari kabupaten, dari provinsi, terus Bu Ketua TPPKK Kabupaten yang sering sini, itu memotivasi kami. Jadi memotivasi kami, menjadikan kami lebih semangat gitu loh Pak. Nah dijarke kami ini bayarnya rapat lagi, nah selalu didampingi, dileke dan sebagainya, kita semakin semangat. Lanjut. Nah ini, jadi saya mengutip dari Muhammad Hatta almarhum. Jadi kalau saya pikir benar. Jadi obor besar itu onsore kan yang Monas tuh emas itu di sana. Jadi obornya di sana kan orang mungkin ke desa-desa mancar sampai sini kan gitu. Logikanya saya pikir itu kata-kata Bung Hatta. Nah maka dari itu lilin-lilin atau obor-obor di desa kecil lilin. Tapi kalau tiap desa ada, kita memegang apa seperti yang disampaikan Pak Ganjar, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan gitu. Jadi Bismillah, optimis kalau Bapak nanti mau mempercayakan, memberikan amanah kepada Desa Kadrejo, maka Kadrejo siap untuk maju ke tingkat nasional dan siap menjadi juara 1. Siap ya Bapak Ibu ya? Kompak apa tereng? Tereng, siap apa boten? Oke, ini kampanye mana? Jadi matur suwun, mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Tadi mohon maaf rada meleset sedikit waktunya Pak Arif. Dan saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beruang sangat besar berubah kumbang. Kadrejo siap berjuang sampai bisa jadi pemenang.